Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para masyayikh, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus guru kita yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran, Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Muhammad Z.A. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, Bapak RT, Bapak RW, segenap DKM masjid. Masjid itu Baitur Rahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah. Amin. Yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar, pertama-tama minta sound system, sound monitornya turunin Bang, feedback dari monitor. Tes, ya. Sampai mana saya barusan? Alhamdulillah, malam hari dikencangin lagi. Turunin aja Bang monitor ini, monitor panggungnya turunin. Feedbacknya dari sini. Tes, ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita duduk dan berkumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya agama tentu ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dilogikakan. Betul apa betul? Kalau dalam agama semua hal bisa dilogikakan, eta bukan agama namina Kang. Naon? Eta namanya ilmu pengetahuan. Betul? Betul. Pun kalau dalam agama semua tidak bisa dijelaskan, itu juga bukan agama namanya, tapi dongeng. Yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika bertemu dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, dapat ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Betul betul. Contoh. Bagaimana mungkin bisa Kang kita orang Serang ini memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj? Ayo, baginda Nabi melakukan perjalanan yang sedemikian jauh, menembus 3 buah alam, alam nasut, alam malakut, alam lahut. Menembus 3 buah alam cuma dalam sepertiga malam terakhir. Enggak mungkin, kata orang Serang. Betul? Impossible menurut ilmuwan barat. Nehi lamun kata sarukan. Tapi kita lupa bahwa Isra Mi'raj ini maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang gak mungkin buat Allah? Betul. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ayatnya di surah Yasin. Ayat berapa? Ayat kemarin baca masih ada kok. Udah cepat, biar cepat aja udah. Gak usah pakai mikir, kelamaan Pak. Lamun hukum otak teh, nah boleh pakai teh. Nah, lamun hukum
pada dua hal, sebab akibat kausalitas. Kalau hukum otak nih, ayo, terbenturnya hukum sebab akibat. Contoh, kalau ada anak kecil di hadapan saya, Pak, otak saya akan berpikir, ini ada anak kecil, pasti ada ibu, pasti ada bapak. Betul? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Gara-gara kerjasama yang baik antara ibu sama bapak, keluar anak. Itu hukum otak. Tapi kalau hukum Allah nggak mesti kayak begitu, Pak. Nabi Adam, ibu nggak ada, bapak nggak ada. Allah mau jadi apa enggak? Jadi nggak mungkin bisa, Bu, diselidikin bahkan dengan ilmu yang paling mutakhir. Kok Nabi Adam bisa ada ya? Padahal Nabi Adam nggak punya ibu, nggak punya bapak. Apa mungkin Nabi Adam keluar dari sungai? Di sini otak mesti tahu diri. Itu bukan wilayah kamu, otak. Itu bukan wilayah kamu, otak. Nabi Adam, Nabi Isa, kenal Nabi Isa? Kenal mana? So tahu, kenal aja. Tahu nama. Nabi Isa, ibu ada, bapak nggak ada. Allah mau jadi apa enggak Nabi Isa? Jadi. Bu, maaf Bu, nggak bisa Bu diomongin dari kebiasaan orang sekarang ini Pak. Kok Siti Maryam bisa hamil ya? Padahal Siti Maryam kan nggak punya suami. Maaf Bu, maaf. Siti Maryam seorang perempuan suci. Beliau hamil tanpa suami, itu disebut mukjizat. Apa namanya? Mukjizat. Sayang, banyak perempuan sekarang nggak mau kalah Pak sama Siti Maryam. Di Jakarta, kalau saya cerita di Jakarta ini. Di sini insya Allah. Waduh, kena. Lalu apa sih yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj malam hari ini? Gini, pertama, dalam melakukan Isra Mi'raj, baginda Nabi melakukan perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Artinya apa? Minal masjid ilal masjid. Ini sebuah bukti bahwa kita umat Islam jangan sampai meninggalkan masjid. Tapi berapa banyak sekarang kita umat Islam ini sudah dibaca sama Rasulullah lebih dari 14 abad yang lalu. Apa sabda beliau? Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh wa la yabqa minal Qur'an illa rasmuh masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Akan datang Pak nanti zamannya di tengah umatku ini di mana Islam hanya dikenal sebatas cerita, Quran hanya dikenal sebatas tulisan. Saat itu masjid-masjid bagus, musola megah-megah, tapi kosong dari pancaran sinar hidayah. Betul. Ayo kita renungkan hadis baginda Nabi ini Pak. Betul. Bukankah sekarang ini Bu, banyak hadis baginda Nabi yang diucapkan lebih dari 14 abad yang lalu, saat ini mulai terjadi kebenarannya. Sekarang saya tanya, ayo, masjid-masjid yang ada di Serang ini bagus-bagus apa enggak sekarang? Bagus. Alhamdulillah. Musola yang ada di kampung kita sekarang bagus-bagus apa enggak? Bagus. Luar biasa, alhamdulillah. Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, lihat fungsi masjid dan musola yang ada di tempat kita sekarang ini. Enggak rupanya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penyimpanan barang-barang antik. Yang isi masjid sama musola yang ada di Serang sekarang ini Pak, rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik.
Belum masuk keraton mesti. Ini kan membuktikan Isra Mi'raj baginda Nabi melakukan perjalanan minal masjid ilal masjid. Seharusnya orang Islam tidak boleh menjauhi masjid. Umat Islam dan kita masyarakat Islam dengan masjid itu harus seperti ikan sama air. Ayo saya tanya, ada nggak ikan bisa sama air? Ada apa enggak? Ada, ikan mau mati. Nah, kalau kita umat Islam menjauhi masjid, maka jiwa kita yang mati. Kalau jiwa kita sudah mati, maka jadilah kita diserang ini bangkai yang berjalan di atas permukaan bumi Allah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya alhamdulillah saya bangga malam hari ini bisa ngomong di depan Bapak Ibu di tempat mulia ini, Masjid Baitur Rahim ini. Kita punya masjid begitu nyampe, ya Allah, luar biasa kita di sini. Masjid kita bagus, besar, alhamdulillah. Kegiatan beragama juga selalu jalan, pengajian ibu-ibu ada, betul? Betul. Alhamdulillah. Sholat berjamaah juga kata DKM tadi, Baitur Rahim selalu penuh, terutama subuh. Terus saya tahu subuh sering lewat sini kok. Subuh Baitur Rahim kan sampai keluar-luar, Pak. Keluar Nggak semua. ada yang masuk. Keluar semua. Keluar semua. Kalau udah subuh imam aja berdua sama karpet, Pak. Yang azan dia, yang qomat dia. Yang imam dia, yang makmum dia. Yang baca doa dia, yang aminin doa dia. Yang matiin lampu masih dia. Imam borongan. Ayo dah kita ngomong hadis baginda Nabi ini aja dah. Islam cuma dikenal sebatas cerita. Maaf nih saya banyak bicara. Maaf Bapak Ibu, maaf sekali maaf. Jujur, agama-agama lain kalau ingin menghilangkan Islam dari Serang tercinta kita ini, Pak, nggak perlu pakai bom untuk ngebom habis umat Islam ada di tempat kita ini. Nggak mungkin mereka nurunin tentara Israel untuk menembak mati umat Islam yang ada di tempat kita ini. Mereka juga nggak mungkin menyerang Islam secara terang-terangan di kampung kita tercinta kita ini. Kenapa? Kita masih mayoritas di tempat kita. Betul apa betul? Tapi maaf Bapak Ibu, maaf. Mereka itu curang, mereka itu licik. Mereka gunakan taktik dan strategi habis-habisan untuk menghilangkan Islam dari Banten tercinta kita ini. Apa strategi yang mereka terapkan? Dua yang saya mau ajak bicara. Pertama, dijauhkan generasi-generasi muda dari agamanya. Terasa apa nggak itu sekarang, Bu? Terasa apa nggak sekarang, Kang? Sangat terasa bahwa di 2021 ini kita memang semua sedang berpacu dalam agama. Melodi. Orang lagi ngomongin agama, melodi lagi. Habis mirip sih. Udah kencang salah lagi. Coba tengok Bapak Ibu sekalian, betapa sekarang ini Pak, betapa sekarang ini saat ini adik-adik saya tuh, anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, generasi-generasi muda Islam yang ada di Serang ini, tengok sekarang ini Bu ya. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah mulai dijauhkan dari agama. Betul? Banyak dalam pemikiran anak-anak kita sekarang ini bahwa modernisasi harus dibarengi dengan gaya hidup yang kebarat-baratan. Kita lupa, kita tinggal di Serang, kita hidup di Banten, di mana akhlak, adat, dan istiadat masih kita junjung tinggi-tinggi. Betul. Makanya jangan heran Bapak Ibu, sekarang ini banyak dalam pemikiran adik-adik saya itu,
Kamu kalau belum pernah ngerasain mabuk sampai nyemplung ke got, belum bisa disebut generasi modern. Apalagi yang prihatin bahwa presiden kita sekarang melegalkan miras sampai ke pengecer. Gawat. Hancur. Kamu kalau belum pernah ngerasain lem Aibon, belum bisa disebut generasi modern. Kamu kalau belum ngerasain yang namanya pil PCC, Flaka, sabu-sabu, ekstasi, gorilas, belum bisa disebut generasi milenial. Para pemudi-pemudi muslimah, kalau kalian belum pernah melakukan yang namanya kumpul sapi, yang banyak sapi sekarang. Kalian para pemudi-pemudi muslimah, kalau belum pernah melakukan yang namanya free love, free sex, summon living, one night stand, Mantap. cinta satu malam, belum bisa kalian para pemudi-pemudi muslimah disebut generasi milenial. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah dijauhkan anak-anak kita dari agamanya, tanpa kita sadari. Yang paling kelihatan adik-adik saya yang sudah terjajah dua hal yang sudah benar-benar terjajah, Pak. Apa? Fans dan fashion. Fans, tingkat kesukaan akan tokoh-tokoh agama sekarang. Mudahnya beginilah, tingkat pengetahuan anak-anak kita sekarang tentang agama kan sudah mulai rendah, betul? Selain diangkatnya ulama-ulama sepuh kita, minat belajar anak-anak muda kita di Serang sekarang tentang agamanya pun sudah mulai turun. Makanya jangan heran kalau di Serang ini sekarang banyak nasib pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam. Nasibnya itu la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Enggak bermutu karena kurang biaya. Cari terjemahan bebas lah, udah malam. Sampai jam berapa ngaji? Sampai subuh ya. Sholat subuh bareng. Ya, sanggup? Kuat? Saya enggak. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok sekarang anak-anak kita. Ya Allah, ya Rabbana, prihatin Bang. Prihatin. Pondok pesantren anak-anak kita sekarang kalau sudah mulai, tapi maaf, tanpa kita sadari, kok bisa sih pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam di Banten ini sekarang udah mulai pada bangkrut? Karena tanpa disadarin Bapak Ibu, kita sebagai orang tua ikut berperan atas bangkrutnya pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam di tempat. Cocok. Sebagai orang tua sekarang ini Pak, maaf Pak, kita udah nggak bangga lagi anak-anak kita masukin di pesantren sekarang. Kita sudah nggak girang lagi anak-anak kita masuk di yayasan pendidikan Islam. Yang kita bangga apa sebagai orang tua? Anak-anak kita masuk di sekolah-sekolah bonafit, walaupun notabene-nya punya non-muslim. Padahal kalau kita mau berpikir sebentar saja, untuk apa Bu kita punya anak pintar, tapi kalau calon kafir? Ya Bu? Tenang Pak, kita kan CS ya Pak ya. Ini resih nih emang di sebelah sini nih. Nggak diajak ngomong, dia ngomong sendiri nih. Bu, saya boleh nanya Bu? Boleh nanya? Saya tanya, tolong jawab jujur ya Bu ya. Ibu punya anak pilih mana? Pinter nggak benar atau benar nggak pinter?
Emang rese nih pada nih. Punya anak biar pintar asal benar. Baiklah. Saya pun semua kita sebagai orang tua berharap punya anak pintar benar. Tapi kalaupun pilihan itu sudah tidak ada, Pak, ternyata di Banten kita ini, Pak, rasa-rasanya, Pak, menurut saya orang bodoh ini lebih baik saya punya anak benar, tidak terlalu pintar daripada pintar tidak benar. Kenapa? Benar nggak pintar masih terpakai, Pak, di Serang ini, Pak. Kak, itu si Fulan bin Fulan, Kak, beda nggak pintar tapi benar itu dia mah. Disuruh ngurusin keuangan masjid jujur dan amanah. Disuruh membesarkan majelis, alhamdulillah majelis bisa besar. Disuruh ngurusin anak-anak yatim, alhamdulillah anak-anak yatim malah gemuk-gemuk bukannya ngurus. Disuruh ngurus janda-janda tua, alhamdulillah janda-janda tua pada sehat-sehat. Disuruh ngurus janda muda, nggak perlu. Janda muda udah banyak dewan penyantunnya di sini, udah aman dia nggak usah santunnya. Masih lumayan, masih terpakai di Serang kita ini, betul. Daripada orang pintar nggak benar, kan akhirnya jadi minterin orang, Pak. Ayo maaf Bapak Ibu, maaf. Kita tengoklah nasib negara Indonesia tercinta kita ini. Saat ini kan nasibnya lagi di ujung tanduk Indonesia kita ini, Pak. Utang sudah hampir 8.000 triliun. Masya Allah. Utang Indonesia sudah hampir 8.000 triliun. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa per 3 bulan Indonesia harus mempersiapkan uang kurang lebih 700 triliun untuk membayar bunga hutangnya saja. Bunga hutangnya doang. Bayangkan 700 triliun buat bayar bunga doang. Coba kalau 700 triliun kita beliin kerupuk. Sekampung makan kerupuk rame-rame. Kok bisa Sauki? Nasib Indonesia sekarang sedang di ujung tanduk. Karena menurut guru-guru saya, di Indonesia sekarang ini, Pak, lebih banyak orang pintar tapi sedikit yang benar. Betul. Disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Itu reklamasi kerjaan bajak laut semua tuh, Pak. Disuruh ngurusin hutan rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurusin beras malah jadi beli beras. Ya maaf Bapak Ibu, maaf. Yang namanya raskin itu kan memang hak saudara-saudara kita yang kurang mampu. Itu dibagikan secara gratis, diatur oleh undang-undang. Sekarang raskin dijual. Apalagi di musim Covid ini, pandemi corona ini, Pak. Kita masyarakat kecil disuruh jaga 3M. Mereka orang besar malah makan 17M. Nah, yang lebih repot apa, Pak? Yang lebih repot saat ini di Indonesia, yang ngurusin hukum malah membuat hukum seperti pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau kita orang kecil punya salah, hukum cepat benar ditegakkan. Yang besar punya salah, hukum cicing wae pura-pura tak ngerti. Ini yang nyakitin perasaan kita. Bagaimana kita nggak mau sakit? Kita punya guru, kita punya keturunan Rasulullah. Habib Rizik Sihab di penjara gara-gara kerumunan, padahal sudah bayar denda. Ini semua dilakukan karena dia pintar tapi tidak benar. Coba lihat sekarang
Sekarang nih Pak, jangankan sholat berjamaah Pak, korupsi berjamaah. Wa ala alihi wa sahbihi korupsi berjamaah. Ya, didik anak-anak kita, generasi-generasi muda Islam yang ada di Serang ini terutama Pak, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Ingat, guru-guru kita mengajarkan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita. Jangan pernah kita berharap punya anak yang soleh kalau kita sendiri tidak bisa berlaku soleh dan soleha di hadapan anak-anak kita. Betul. Mimpi di kota Serang, di Banten ini masih banyak generasi-generasi yang Qurani. Kalau kita sebagai orang tua sudah tidak doyan baca Al-Quran di hadapan anak kita. Pepatah Arab mengajarkan ma fil aba fi abna. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, bocah nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya. Ayo didik anak-anak kita, kembalikan nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Baginda Nabi mengajarkan idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila thalathin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia semua, terputus semua amalnya kecuali 3. Apa? Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun shalih ayyad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Lo masa iya nanti ketika bapak ibu meninggal dunia masuk ke dalam kuburan bapak ibu, kalau anaknya nggak dididik agama, ngajinya pakai MP3, ngajinya pakai handphone. Loh, nih maaf ya, maaf sekali, maaf. Ini semua nih yang hadir nih, semua nih. Ini kan calon-calon jenazah. Bu, bakal mati ya? Nih, bapak nih, bakal mati nggak? Ya. Saya. Belakangan. Ya saya mau gampang diajarin sama orang tua saya. Saya mau gampang, yang penting ikhlas. Kapan saja Allah mau ambil, insya Allah saya siap ya. Bapak duluan, saya belakangan boleh. Atau sebaliknya saya yang belakangan. Iya saya ngomong. Nah, masa ya saya ngomong kudu tekor. Semua kita cuma sebatas perantau Bu di bumi Allah ini. Semua kita. Dan namanya orang merantau kan mesti pulang. Betul? Orang merantau mesti pulang. Bodoh kita. Kalau memang kita sadar kita hanya seorang perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Pulang seharusnya senang, Pak. Pulang seharusnya girang loh, Bu. Contoh. Selesai Isra Mi'raj, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang. Senang apa enggak? Kenapa senang? Balik. Bisa copot kerudung, ganti daster ya. Abang-abang saya bisa ganti sarung, ngopi di rumah ya. Orang senang, orang pulang pasti senang. Baik. Lebaran, masyarakat kampung sini yang punya kampung pulang mudik. Yang mudik senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang ketemu keluarga besar. Orang pulang pasti senang. Dulu lagi kita sekolah, Pak. Di sekolah ada guru galak benar. Pas pelajaran beliau ada pengumuman, ibu guru nggak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Pulang. Senang apa enggak? Senang. Kenapa senang? Pulang. Orang pulang pasti Senang dong. Akhir. Selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa enggak? Senang.
Ya, nggak konsekuen nih. Mau bilang senang takut ntar pagi. Apa sih yang bikin kita pulang sama Allah itu berat? Macam ada yang ngegantung di hati. Dua hal. Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama dunia ini, Bang, sehingga timbul saat berpisah ada yang berat ngeganjal di hati. Kita lupa janji Allah dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini cuma sebatas kefanaan, yang abadi cuma Allah. Jadi ayo, sebelum kita pulang yang lebih hakiki, kita siapkan bekal kita. Paling tidak kita siapkan generasi-generasi muda Islam kita. Ya Bu, didik anak-anak kita, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak ini dalam rumah tangga kita. Ini sekarang berbeda, Pak. Dulu maaf tahadusan bin nikmah. Dulu saya kecil, Bang. Kalau ditanya sama teman-teman orang tua saya almarhum, Sauki, iya Bah, kamu besar ingin seperti siapa? Oh, saya besar mah ingin seperti Sultan Hasanuddin, Bah. Kamu besar ingin seperti siapa? Saya ingin seperti Pangeran Diponegoro, Bah. Kamu besar ingin seperti siapa? Saya ingin seperti Jenderal Sudirman, Bah. Kamu besar ingin seperti siapa? Saya ingin seperti Mbah Hashim Asy'ari, Bah. Coba sekarang tanya sama anak-anak kita, kamu besar pengen jadi apa? Saya ingin seperti Atta Halilintar. Kamu besar mau jadi apa? Saya ingin jadi TikToker. Ini kan yang terjadi sekarang. Padahal maaf sekali Bang, di aplikasi tersebut, aplikasi TikTok tersebut, satu sifat dasar seorang muslim dan muslimah sudah diangkat. Apa? Hilangnya rasa malu dalam diri muslim dan muslimah. Coba kita tengok bagaimana mereka punya rasa malu. Mereka gunakan baju panjang, kerudung panjang, mereka berjoget di depan media sosial yang ditonton oleh jutaan mata. Itu dosa jariah. Tuman. Tuh, yang diserang habis-habisan tuh Pak, fans. Tingkat kesukaan anak-anak kita sekarang tentang tokoh-tokoh agama sudah mulai hilang. Yang kedua, fashion. Ya Allah ya Rabbana, pakaian anak-anak kita ini luar biasa sekarang ya. Yang laki-laki sekarang nggak suka lagi pakai sarung, nggak suka lagi pakai baju koko, nggak senang lagi pakai kopiah. Bahkan di Jakarta, Bu, di tahadusan Benema, itu tetangga-tetangga saya yang anak-anak muda kalau setiap saya berangkat ngaji, mau kemana? Mau ngaji. Pakaian begitu? Iya. Emang nggak gerah? Ya Allah, gerah katanya. Luar biasa loh sekarang ini anak-anak kita. Saya bilang kalau kayak begini kalian anggap gerah, terus yang bagus yang bagaimana? Nih, yang saya lagi pakai. Nah, saya tengok dari atas sampai bawah. Ya Allah, celana kedodoran. Kalau celana di mana pinggang di mana apa namanya? Kedodoran. Mana ujungnya sempit bener? Celana pensil. Oh, rusak masuk ini pakai kresek. Itu baru pensil, kalau pulpen kecilan lagi, Pak. Jangan kaki, pantat botol baru masuk. Kaki kecilnya. Itu yang laki. Yang perempuan, oh lebih parah. Baju adanya udah jelas-jelas kekecilan masih dipakai. Bener gak? Depan ditutup, belakang terbuka. Ya Kang ya? Kalau siang naik motor sering ketemu belahan sawo busuk. Depan ditutup, belakang terbuka. Belakang ditutup, usernya kemana-mana. Masya Allah. Ya kalau orang luar negeri mah mungkin Bu ya, mungkin pantas. Kenapa? Putih, bersih, orang luar. Bau.
Pak Buma. Ah, oncom. Iya, maaf sekali, saya nggak salahin. Adik-adik saya muslimah pada pakaian kayak gitu, Pak. Mungkin mereka lupa. Baginda Rasulullah sudah mewanti-wanti, sudah memperingati lebih dari 14 abad yang lalu. Apa sabda beliau? Nisaun kasiyatun ariyat ma'ilat mumilat. Seorang perempuan yang apabila mereka berpakaian tapi telanjang. Ya kan udah banyak nih sekarang ini ya Pak. Udah banyak kan? Kalau Bapak nggak percaya, nih malam minggu sekarang ya, main ke McD di kota. Ya kalau udah jam 11, jam 2 itu udah banyak tuh cabai-cabean. Ada yang 2,5 open BO. Kau tahu? Paling mahal 3,5 sih. Langganan. Lain langganan. Ya Allah langganan. Karena pernah kejadian Pak. Satu malam tuh saya pulang acara dari Pandeglang. Itu mau masuk tol Serang Timur, lewatin mau nggak mau. Pas lagi enak-enak jalan, di stopin sama perempuan muda di perempatan Megi. Stop. Ya namanya di stopin. Di stopin, mana sih pikirannya? Orang di stopin. Di stopin Bu. Ya di stopin, saya minggir Kang. Saya buka jendela. Apa Neng? Kak, ya mau main nggak mas? Saya bilang, Neng, apa Kak? Kebangetan kamu ya. Lah kebangetan kenapa saya Kak? Lah Neng, saya masih pakai peci. Baju koko belum saya copot. Jelek-jelek begini orang manggil saya mah katanya katanya. Masa Ustadz ditawarin main kebangetan jangan dibalikin Bu ya omongan saya. Apa kata tuh perempuan Pak? Ini luar biasa. Kata tuh perempuan, iya Kak, saya tahu Kakak pasti Ustadz. Kelihatan kok dari potongannya. Makanya saya mau kasih diskon. Ini kan sekarang anak kita begitu Pak. Ya. Sudah jelas-jelas mereka melakukan perbuatan salah, dibilangin, demen bener nyautin omongan orang tua sekarang ini. Betul? Urusan apa sama emak? Yang mabokkan saya Mak. Saya beli minuman pakai uang saya minum di kamar saya, mau muntah mau mati perkara saya, nggak ada urusan sama emak. Udah diem aja Mak. Ada nggak anak-anak muda kita kalau dibilangin nyautin begitu? Banyak. Yang mana? Oh di sini nggak ada ya, di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada. Nggak ada yang mabuk di sini. Di sini nggak tahu sono. Biarin aja Santi. Yang main judi kan saya main pakai uang saya main di rumah saya. Perkara kalah menang kan urusan saya nggak pakai ngutang sama kamu. Yang main cabai-cabian saya, yang open BO saya bayar cabai pakai uang saya ulek cabai di kamar saya. Aku mau kepedesan mau kagak perkara saya. Ngapain sih kamu pakai repot? Udah mencicing wae. Ada tuh anak-anak kita Bu, anak-anak muda kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, kalau dibilangin baik-baik nyautnya begitu. Ada apa enggak? Nih di peringatan Isra Mi'raj malam hari ini, kalau besok-besok masih ada anak-anak kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang kalau mereka melakukan maksiat dibilangin nyautnya begini, balikin. Bagaimana balikinnya? Iya kan, yang mabuknya memang kamu,
yang judi juga kamu, yang mencabe-cabean pasti kamu. Tapi ingat baik-baik Kang, mabuk, judi, zina itu maksiat Kang. Kalau Serang semakin banyak maksiatnya, Allah murka, turun gempa di Serang. Teh yang pakai bukan manehna doang monyong. Rata. Kenapa saya berani bilang rata? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kita Pak, yang ketika Allah turunkan bencana bukan cuma nimpa yang jahat-jahat saja. Nih guru-guru saya nih, orang tua saya tuh bakal kena imbasnya Kang. Kalau orang makan nangka kebagian getah itu kan resiko. Kalau makan nangka pasti kebagian getah, betul? Kalau nggak makan nangka tapi kepeperan getah itu sial namanya. Iya saya ngerti. Ketika Allah turunkan musibah, musibah ada 3 jenis, betul? Ada musibah sebagai ujian, ada musibah sebagai teguran, ada musibah sebagai hukuman. Itu kalau Allah turunkan musibah. Tapi beda ketika Allah turunkan bencana, itu bukan lagi sebatas ujian, teguran atau hukuman. Apa namanya? Borongan. Nggak enak Pak diborongin Pak. Nih contoh pemborongan gini Kak, hukuman borongan. Siang hari panas, makan jambu air enak apa enggak? Berasa di tenggorokan ya. Karena memang masih banyak pohon jambu di sini ya. Nah, naiklah kita ke pohon jambu air. Baru sampai tengah pohon jambu, kaki digigit semut api. Kita tengok, banyak juga nih semut. Kita turun ke bawah, balik ke rumah. Ngapain? Ngambil obor, ngambil koran. Koran kita lipat-lipat, kita jadiin obor. Kita balik lagi ke pohonan. Sepohonan yang namanya semut kita bakar. Betul? Betul? Yang gigit 1. Yang gigit 1. Itu semut-semut lain kalau kedengeran protes Pak. Yang gigit kamu teman saya nggak ikut-ikut Mas. Cuma kita nggak mau tahu asal semut kita bakar. Allah kalau kasih bencana kayak begitu Pak. Masih ingat tsunami Aceh? Bagaimana puluhan ribu orang meninggal dunia, ulama-ulama kita hilang tertelan tsunami di Aceh. Benar? Ya Allah ya Rabbana, Allah kalau kasih bencana tuh Pak, air makhluk Allah tinggal perintahkan air. Bayangkan tsunami Aceh itu, kita nggak usah tsunami Aceh, tsunami Banten, masih ingat? Beberapa tahun yang lalu, berapa orang yang meninggal? Allah kalau memerintahkan air tuh Pak, ya Allah ya Rabbana. Baru kurang lebih kemarin saya ke Aceh, ke daerah Melabu. Saya lihat itu bekas-bekas tsunami sudah 25 tahun masih kelihatan. Saya nggak bisa bayangkan ketika itu. Ombak setinggi 20 meter Allah kirimin tsunami Aceh itu. 20 meter ombak itu naik ke darat, nganterin perahu, pulang narikin mobil. Tsunami Aceh itu. Perahu naik ke darat, mobil turun ke laut. Tsunami itu kerjaannya luar biasa. Itu baru tsunami. Coba kalau Sunarto, dahsyat lagi. Ini yang saya khawatirin Bapak Ibu. Ini COVID, ini corona, ini bukan ujian, bukan teguran, bukan hukuman. Ini borongan nih buat kita nih. Ya, berapa banyak ulama-ulama kita meninggal di COVID kan? Ini sudah merupakan teguran, hukuman borongan buat kita ini Pak. Kalau saja, saya berani bilang, kalau saja baginda Rasul masih ada di tengah-tengah kita Pak, saya yakin 1000% Allah nggak akan pernah turunkan bencana di tengah-tengah kita. Kenapa?
baginda Nabi rahmatan lil alamin. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sungguh Allah tidak akan menurunkan bencana hai Muhammad selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Itu janji Allah. Masa kita mau ragu sama janji Allah? Benar? Pertanyaan saya, sekarang kan Nabi Muhammad sudah tidak lagi di atas perut bumi. Nabi Muhammad sudah ada di bawah perut bumi. Untung kita nih orang Serang, ayatnya masih nyambung. Apa sambungannya? Wa maka Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan bencana di tengah-tengah kita selama di tengah-tengah kita masih banyak yang istighfar. Apalagi kita ini masuk bulan Rajab ya, masuk Ashhurul Hurum. Ya, amalia yang diajarkan guru saya Hadratus Syekh Al-Maghfurlah Kiai Nur Muhammad Iskandar, Ashhurul Hurum itu amalia yang paling bagus memperbanyak istighfar. Tuh, maaf Pak, maaf Bu. Rasulullah saja, ini kita bicara sedikit tentang Rasulullah. Rasulullah saja Pak, manusia yang paling bersih hatinya kan Rasulullah, betul? Manusia yang paling mulia akhlaknya Rasulullah, setuju? Bahkan maaf, manusia yang sudah mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa juga cuma beliau Pak. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Hai Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang, itu pun kalau ada sudah dibebaskan dan sudah diampunkan oleh Allah. Tengok Rasulullah kan, dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak paling mulia. Tapi baginda Nabi Pak, kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya pada bengkak. Masih murad. Ya udah masing-masing. Emang banyak yang masih murad di sini. Tunjuk tangan yang masih murad. Saya mau ngasih obat ini, mau nggak dikasih obat? Saya punya teman lulusan Harvard University Fakultas Kedokteran. Satu saat dia telepon saya, Soki, apa? Kata orang-orang sekarang asam urat tuh nggak ada obat, bohong. Asam urat tuh ada obatnya, dan obatnya insya Allah, mau tahu obat asam urat tuh? Di semua warung insya Allah ada kok Pak. Ibu tahu Rexona? Ya nggak percaya. Tahu Rexona? Nah, olesin Rexona. Asam ketek aja hilang, apalagi cuma asam urat. Serius. Ini mau internet enggak yang mau saya ngomong nih, yang mau saya ngomong benar ini, yang mau saya ngomong. Baginda Nabi yang dosa sudah jelas-jelas dapat ampunan dari Allah, beliau itu istighfar sehari 100 kali. Wa fi riwayatin sab'ina marrah, riwayat lain mencatat istighfarnya Rasulullah sedikitnya 70 kali. Nah sekarang kita nih Pak manusia biasa Pak, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan juga keturunan Nabi. Dosa setiap saat kita bertambah di sini, betul? Kesalahan di setiap waktu meningkat. Mampukah kita yang banyak dosa ini? Setiap hari minimal 100. Sanggup? Insyaallah. Sanggup? Insya Allah. Baginda Nabi mengajarkan la saghair illa bil istimrar wala kabair illa bil istighfar. Nggak ada bang yang namanya dosa kecil kalau dilakukan setiap saat. Juga nggak ada yang namanya dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Oke, balik lagi jalan-jalannya bukan jauh. Ya, jam saya sudah 00.05. Ini kalau hitungan waktu ini ganti hari nih ya Pak ya. Inilah peringatan Isra Mi'raj terpanjang di dunia. Dan saya penceramah terlama di dunia. Saya ceramah dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Oh iya. Alhamdulillah.
yang apabila mereka berpakaian tapi telanjang, tidak nutup auratnya, tidak menjaga kehormatannya sebagai muslimah, menata rambutnya sedemikian rupa sama menyerupai punuk unta, wa ru'usahunna kal bukhtil ma'ilah, menata rambutnya sedemikian rupa sama menyerupai punuk unta. Model perempuan kayak begitu nanti di yaumil akhir, jangankan mereka melihat surga, baunya nggak bakal mereka cium. Padahal wangi surga Bapak Ibu 500 tahun perjalanan sudah bisa tercium aromanya surga, Bu. Ayolah, maaf saya tanya, kira-kira Pak, surganya dulu apa wanginya dulu? Wanginya dulu. Saya ngaji sama guru saya dijelaskan, nanti ketika kita meniti sirat Pak, jembatan yang satu rambut masih dibelah 7, masih dapat dibelah 7 saking tipis itu jembatan. Itu waktu yang akan kita tempuh 1500 tahun perjalanan. 500 tahun terakhir kita sudah bisa mencium wanginya surga. Bagaimana kita bisa melihat surga kalau wanginya sendiri belum bisa kita cium? Jagain anak-anak kita, didik kembali nilai-nilai agama semenjak dini. Karena itu yang mereka serang dari anak-anak kita. Dijauhkan generasi-generasi muda dari agamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu berhasil, dan itu sudah berhasil sekarang. Yang kedua, apa? Naik lagi fase selanjutnya. Apa? Ditanamkan keraguan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun sekarang sudah mulai terjadi. Ya, sudah mulai terjadi. Nabi Muhammad itu seorang manusia biasa. Jadi ngapain kita putuskan? Ngapain diserang nih sampai peringatan maulidnya kita bikin Isra Mi'rajnya? Namanya manusia biasa, sebelum diangkat jadi nabi dan rasul pasti Nabi Muhammad melakukan salah dan dosa. Ditanamkan keraguan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terjadi sekarang. Ayo didik anak-anak kita. Sebisa mungkin kita masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Karena dari 2 hal itu, maka kalau 2 hal itu masih ada di tengah-tengah kita, insya Allah Islam masih bakal ada di tempat kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Minal masjid ilal masjid, hubungan vertikal. Dari Masjidil Aqsa, baginda Nabi naik ke langit pertama sampai langit ke-7, tembus Sidratul Muntaha, Rafraful Autor, Mustawa sampai Arsy. Itu namanya vertikal. Artinya apa? Artinya kita memang perlu Allah. Ini lebih diajarkan keseimbangan hubungan sesama manusia baik, menjaga agama dengan baik, maka hubungan kepada Allah juga harus baik. Ini satu paket. Tapi sekarang yang ada, betapa tingkat keimanan kita sama Allah sekarang ini lentur, nyaris luntur adanya, Pak. Ayo kalau mau jujur, kita sekarang ini, Pak, itu baru ingat Allah kembali di saat kepala kita sudah terbentur sama tembok. Ya, artinya apa, maaf? Kita nih baru ingat Allah ketika kita punya masalah, baru kita ingat Allah lagi. Pantas ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya, "Hei Imam, apa sih yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah?" Beliau mengingatkan, "Araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu." Kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang gak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri. Ya, kita baru ingat sama Allah di saat kita punya masalah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Salat, datang ke Masjid Baitur Rahim. Duduk ngaji, ikut pengajian. Kenapa? Lagi punya masalah.
Tapi begitu lolos saja dari lubang jarum, masalah sudah mulai diangkat sama Allah, jalan ke Baitur Rahim lupa. Ini orang kampung saya Bu ya, bukan orang kampung saya yang ibu itu banyak. Orang kampung saya. Orang kampung Aku. Jebak. ya, di peringatan Isra Mi'raj ini. Di peringatan Isra Mi'raj ini tanamkan kembali nilai-nilai keyakinan kita sama Allah. Ya, kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Bukankah seluruh ajaran Islam ini bermuara dari nilai kedisiplinan, syahadat, disiplin keyakinan? Bayangkan, coba kalau kita mau sadar dengan syahadat saja Pak, kita yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka pada hakikatnya kita nggak boleh nyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh gantungin hidup kecuali hanya kepada Allah. Dan kita mantang untuk memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Imannya mantap, tauhidnya hebat. Ya Bu, kembalikan nilai-nilai disiplin kita sama Allah. Jangan sampai kita mau sholat benar, menghadap kiblat, tapi mau dagangan laris, mau pangkat naik, mau jabatan awet, kita cari mbah. Akhirnya kita campur lah bacaan sholat kita. Iya karena na'budu wa mbah nasta'in. Boleh apa enggak di situ? Boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena waw di situ wa iyyaka nasta'in. Waw di situ dalam ilmu Quran disebut waw ma'iyah. Itu waw yang paket, nggak bisa misah. Kalau na'budunya benar, nasta'innya mah pasti loncer. Betul? Kenapa Nabi Muhammad setiap doa langsung dikabulkan sama Allah? Karena na'budunya benar. Jadi ibadah dulu, pertolongan bakal pasti datang. Betul? Kerja dulu yang benar, akhir bulan dapat gaji pasti dibayar. Setuju? Ceramah dulu, akhir bulan. Salah, gua ngomong salah. Saya mau nggak makan amplop di sini. Isinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan nilai-nilai disiplin kita. Ada pertanyaan. Oke. Ya. Kenapa tadi di Baitur Rahim di akhir-akhir mau ceramah itu kamu nyebut kita ini manusia sebagai makhluk? Bukankah manusia itu sudah mendapatkan gelar hamba dari Allah? Nah, saya mau bilang, mohon maaf. Sekali lagi saya mau kasih tahu, satu-satunya manusia, saya ulang, satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan jaminan panggilan hamba dari Allah itu cuma Rasulullah, Bapak Ibu sekalian. So tahu kamu Soki, apa buktinya? Silahkan Bapak Ibu buka surah Al-Isra ayat pertama. Di situ sudah jelas bagaimana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdi. Hamba Allah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah bikin pengumuman untuk kita orang Serang. Hei, kalian orang Serang, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku, kata Allah. Secara langsung Allah bikin pengumuman buat kita manusia. Pertanyaan pun melebar. Ya sudah Soki, kalau Nabi Muhammad hamba Allah mah pantas, mau wayahnya, waktunya, ibadahnya mantap, jadi hamba Allah mah juga wajar. Pertanyaan saya Soki, apa kita semua yang hadir di peringatan Isra Mi'raj malam hari ini bukan hamba Allah? Pak, nyaut sekarang. Pak, kita hamba Allah apa bukan? Bu, hamba Allah apa bukan? Hamba. Kata siapa? Kata sendiri. Kata saya. Ya, kata sendiri kan. Kalau kata saya Pak, itu namanya mau masih ngaku.
Ngaku, oh boleh-boleh aja, tapi maaf Pak, harganya murah. Kok bisa? Lah kawe mau bersaing sama ori, lo nggak kena, bener? Betul. Ya. Tapi persoalan kita diakui hamba oleh Allah atau tidak, kita belum tahu. Kok bisa begitu Saki? Berapa banyak dari kita yang duduk di tempat mulia ini, termasuk saya pastinya Pak. Mulut saya bisa mengucap saya hamba Allah, tapi pada perbuatan saya sehari-hari, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba syahwat, saya hamba harta, saya hamba dunia, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Yuk di peringatan Isra Mi'raj ini, kembalikan lagi nilai-nilai disiplin kita sama Allah. Jadikan ibadah dengan ibadah ini, kita walaupun belum bisa mencatat Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah itu ibadah bukan mengharapkan surga atau neraka. Ibadah kita ini masing-masing, Pak, maaf sekali, maaf, termasuk saya. Saya ibadah tuh cuman karena takut neraka, pengen masuk surga. Bukan lagi ibadah saya apakah dengan sholat yang saya jalani ini Allah ridho atau tidak. Makanya berapa banyak dari kita ini Isra Mi'raj mengajarkan esensi sholat. Betul. Ini betapa kita sekarang ini dalam sholat saja, dalam ibadah kepada Allah itu cuma sebatas pengukuran kewajiban. Padahal kalau kita mau jujur, Allah memberikan waktu kepada masing-masing kita 24 jam. Dari 24 jam tersebut, Allah itu dalam Al-Quran menyebutkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Illa liya'budun, untuk beribadah. Tapi dalam ibadah sehari-hari kita cuma sebatas pengukuran kewajiban. Kalau memang kita mau diakui hamba oleh Allah, maka berlakulah kita layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Bagaimana caranya? Hidupkan kembali sholat-sholat berjamaah di tempat kita. Baca lagi itu Al-Quran. Sedekah lagi rada banyakkan. Sama tetangga juga kudu akur. Sesama kita nih seumat Islam harus saling asih asuh. Jangan malah sama-sama orang Islam saling gasak, gesek, Gosok. Ya, ayo kita tanamkan kembali nilai-nilai keyakinan kita kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung doa teman. Kalau di Jakarta amplop doa beda. Bercanda Bu ya. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus man tamahahuna bisababihim kullu. Satul khas walid Kiai Jazabudin Amjadatun Haji Situ Fadilah. Mudah-mudahan wasilah Fatihah Allah lapangkan kubur beliau. Amin. Jadikan kubur beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang malam hari ini sedang kurang sehat. Mudah-mudahan wasilah Fatihah dan keberkahan majelis ilmu ini Allah angkat segala penyakitnya. Allah sembuhkan tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu malam hari ini. Majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan wasilah Fatihah, keberkahan duduk bersama guru-guru kita, keberkahan dari majelis ilmu, serta keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya. Allah gampangkan segala urusannya. Allah luaskan rezekinya. Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang saleh dan salehah. Serta Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya muhawwilul hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal ya mujammil wa la tuhammil ya muyassir wa la tu'assir yassir umurana wa la tu'assir alaina ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Tawwab ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummat sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sama-sama ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina warhamna wansur ilaina warhamna wansur alaina ya Tawwab tub alaina ya Tawwab tub alaina warhamna wansur ilaina warhamna wansur ilaina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesimpulan pada malam hari ini untuk kita bawa pulang masing-masing adalah dalam peringatan Isra Mi'raj mengajarkan intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai keimanan. Jadi jaga iman kita baik-baik Bapak Ibu. Tapi jangan cuma jaga, wariskan kepada anak cucu kita nanti. Tanamkan kepada anak-anak kita, nah zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Neng, masa silahkan berubah Neng, tapi akidah jangan sampai goyah Neng. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman sekarang sebagai orang tua kita sedang berjuang. Dan dalam iman nanti kita berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Mohon dibukakan pintu ridho dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus mohon doa juga buat saya. Insya Allah besok pagi saya berangkat ke Aceh. Di sana kurang lebih 7 hari Bu ya. Pesawat pertama jam 7. Mohon doakan biar saya sehat. Amin. Karena alhamdulillah berkah dari Rajab ini jadwal saya lumayan padat. Di sana 7 hari, pulang pun masih istirahat 2 hari, langsung berangkat lagi ke Bangka Belitung. Di Bangka Belitung kurang lebih 3 hari. Pulang ke rumah ditunggu jadwal di Pasar Minggu sama Depok. Lusanya lagi sudah berangkat lagi ke Singapura sampai Hong Kong. Itu pun kalau dia ngundang. Kalau dia ngundang Bu ya, kalau kagak itu apa? Terima kasih kepada segenap panitia, mohon maaf kepada segenap para hadirin ulama. Mohon maaf, mudah-mudahan jumpa lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.